Om Tat Sat Ekam Ewam Adwitiyam Brahman. Om Brahman Atman Aikyam. Om Mawigenam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawo Yantu Iswata. Inggih Sang Maharesi Suci, Guru Suci, titiang nunas tuntunan, dumugi titiang tidak kenal pederawa. Ida Sang Sulinggih, Ida Pandita, Sang Meraga Suci, para pemangku, para pinandita yang tersucikan, dan Bapak Ibu umat sedharma yang hadir kesempatan ini yang sama-sama berbahagia dan yang sangat saya hormati. Kali ini saya hadir kembali untuk berbagi kepada Bapak Ibu umat sedharma yaitu tentang Dharma Wisata ya Kundalini dari cakra ke cakra bagian kedua, demikian ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak menggurui ya, tidak mengajari bapak-bapak ya, saya cuma ingin berbagi ya Bapak Ibu ya. Jadi karena saya tergerak di dalam ya jiwa saya ya begitu ya untuk selalu berbagi dan untuk menyampaikan selalu tentang ajaran Dharma kita ya, yang mana juga ajaran Dharma ini ya merupakan kesadaran Brahman yang ada pada diri kita yang disebut Atman, demikian Bapak Ibu ya. Dan ini juga disebutkan di dalam kitab suci Weda Bapak Ibu yang berbunyi demikian ya. Tadweda guyo panisat sugodam tad Brahma widate Brahma yonim ye purwam dewa rescayasya tadwidu tetan maya amerta waibabuo. Yang artinya Bapak Ibu ya, ilmu pengetahuan suci telah tersimpan secara rahasia di dalam kitab suci Weda dan kitab Upanishad dan kitab-kitab lainnya. Jadi para maharsi, para dewa di zaman dahulu telah dapat menghayati keberadaan Brahman yang ada dalam dirinya sehingga beliau itu mencapai keabadian, demikian Bapak Ibu. Bahwa ilmu pengetahuan suci itu ya banyak yang tersimpan secara rahasia di dalam kitab suci Weda ini ya, demikian ya. Bahwa kitab suci Weda adalah merupakan gudang daripada ilmu pengetahuan suci Bapak Ibu umat sedharma. Jadi yang perlu kita ya ungkap secara perlahan dan melalui semerti ataukah umpama Upanishad, Itiasa, Purana dan sebagainya ya, sehingga kita dapat mengungkapkan rahasia-rahasia Tuhan yang ada pada diri kita yang disebut kesadaran Brahman itu, yang disebut Atman dalam diri kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu sekalian ya, mari kita betul-betul ya kiranya dapat ya kita sadari ya, kalau bisa umpama kita melaksanakan Yajna Kirti Bapak Ibu ya, kita berusaha untuk mendapatkan ya jadi kitab-kitab suci ya untuk sebagai penuntun kita, baik dengan cara umpama kita mungkin ada dana lebih, kita membeli kitab suci atau mendapatkan dari Departemen Agama atau umpama dari yang lain Bapak Ibu ya. Kita berusaha untuk ya di dalam kediaman kita ya, kalau bisa supaya kita bisa membuat semacam perpustakaan yang kecil begitu ya. Jadi karena menyangkut masalah tentang ilmu pengetahuan suci ini sangat penting sekali untuk sebagai penuntun ya pikiran dan jiwa raga kita ya, agar selalu mendapatkan kesucian harus dituntun ke jalan Dharma, demikian Bapak Ibu ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu ya, di dalam kitab suci Weda kita juga disebutkan ya, apa yang ada di keyakinan lain ya, semua itu adalah ada juga di dalam kitab suci Weda. Begitu juga apa yang ada di dalam kitab suci Weda belum tentu ada di tempat keyakinan yang lain, demikian Bapak Ibu ya. Olehnya itu kita harus merasa berbangga ya, mempunyai kitab suci Weda sebagai agama Hindu ini. Mari kita betul-betul Bapak Ibu sadari dan kita usahakan bagaimana caranya untuk membuat perpustakaan itu sebagai warisan kepada generasi kita ya, begitu juga kepada anak cucu kita,
supaya tetap berjalan di jalan dharma. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu harapan ya kita semua ya, demikian ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu, mari kita laksanakan ajaran keyakinan kita yang dijabarkan melalui kitab suci Weda ini, terutama tentang dasar-dasar keyakinan kita ya, disebut Pancasrada misalnya, Trikerangka agama Hindu. Mari kita laksanakan secara utuh. Demikian Bapak Ibu Mas Dharma ya. Yang mana sebenarnya di dalam Pancasrada itu ya, kita percaya kepada adanya Brahman atau ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu juga percaya dengan adanya Atman ya, kesadaran Brahman yang ada pada diri kita. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi kita berusaha untuk bagaimana menemukan daripada kesadaran Brahman itu melalui kita melaksanakan yoga kundalini ya. Karena yoga kundalini ini Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bangkit kundalini kita, ini akan dapat membersihkan energi-energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Demikian ya. Itu akan bisa ya memusnahkan daripada energi negatif maupun karma-karma kita secara perlahan. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa kita melampaui daripada hukum karma pala ini, kita nantinya akan bisa menyatu kepada Sang Maha Pencipta, begitu yang disebut moksa ya. Tetapi kalau kita masih terbelenggu dengan hukum karma ini Bapak Ibu ya, jadi terutama karma buruk ini ya, jadi maka kita akan terus Arpunarbawa ini ya, lahir kembali untuk memperbaiki diri kita ya secara terus menerus ya, sampai diri kita bersih dan sempurna, baru kita bisa menyatu kepada Sang Maha Pencipta. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi olehnya itu mari kita sadari Bapak Ibu, belajar tentang yoga kundalini secara fokus. Demikian juga yang disebutkan di dalam ajaran Trikerangka agama Hindu yang merupakan dasar keyakinan kita juga ya, yang terdiri dari tattwa, etika dan upacara ini. Kita juga harus mendapat yaitu melaksanakan secara utuh. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya itu jangan sampai sepotong-sepotong begitu ya. Jadi bahwa kalau umpamanya seperti tattwa, etika dan upacara ini dihandaikan seperti sebuah telur begitu ya, yang sudah matang ya, kita tidak puas dengan melihat yaitu kulit telur itu saja. Demikian ya. Tetapi kita harus mengupasnya, kita harus tahu isinya. Demikian ya. Setelah kita tahu isinya ya, yang merupakan sari telur itu kita harus makan juga ya. Ya, kita makan, harus kita rasakan ya. Ya. Jadi demikian juga kita di dalam melaksanakan yoga kundalini. Demikian juga. Jadi bahwa kita ini harus tahu tentang bagaimana jati diri kita yang sejati ya, bahwa di dalam diri kita ini ada kehidupan. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi tapi disebutkan dalam agama kita, kalau kita tidak dapat mencari hidup dalam kehidupan, katanya seperti mayat berjalan kita ini. Demikian Bapak Ibu ya. Olehnya itu kita harus mencari tahu tentang kehidupan yang ada di dalam, yaitu keberadaan Brahman yang ada di dalam yang disebut Atman. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi begitu juga Bapak Ibu, kulit ini sangat penting sekali ya untuk membungkus isinya ya, supaya isinya tetap sempurna. Demikian ya. Tetapi jangan kita berhenti di kulit, kita tingkatkan Bapak Ibu ya. Kita harus cari tahu yaitu isi daripada kulit itu, dan kita harus merasakan. Demikian ya. Dan demikian juga tentang ini yang kita sebutkan kulit tadi, menyangkut masalah tentang upacara dan upakara ini sangat penting sekali ya. Jadi kita harus laksanakan karena untuk menyeimbangkan di antara ya Buana Alit dengan Buana Agung ya, atau skala niskala. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi kita harus melaksanakan dengan serada dan bakti kita dengan rasa tulus ya. Ya, demikian sehingga kita dapat anugerah atau penyatuan kepada Ide Sang Yang Widi Wasa. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi karena disebutkan di dalam kitab suci Weda kita juga ya, ewam bahu widayatnya witata brahmano muke karmajam widitan sarwam ewam jenatwa wimoksasye, yang artinya Bapak Ibu ya, beraneka warna bakti dipersembahkan kepada Brahman, semuanya adalah berasal dari kerja ya.
Ya, mengetahui hal itu engkau juga akan mencapai moksa, demikian artinya ya. Jadi kita harus betul-betul tahu ya apa yang disebut yatnya itu ya, yang bakti kita secara tulus ikhlas kita laksanakan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Semuanya itu berasal dari kerja, demikian ya. Jadi kalau kita mengetahui tentang hakikat kerja ini Bapak Ibu, berarti kita harus melaksanakan sudharma kita dengan sebaik-baiknya, demikian ya. Ya, misalnya kalau kita melaksanakan upacara ya, kita harus laksanakan dengan tulus ikhlas ya. Jadi jangan nanti merasa diri kita terbebani dengan yatnya itu ya. Ya, supaya tujuan kita untuk melaksanakan sarada bakti ini tercapai kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian ya. Begitu juga yatnya ini pengertian sangat luas ya. Jadi kita melaksanakan mungkin itu ya, membantu sesama, membantu parkir miskin, membantu yatim piatu, atau membantu misalnya lansia dan sebagainya ya. Itu adalah merupakan daripada yatnya juga. Yang penting kita dapat laksanakan dengan tulus ikhlas, demikian. Begitu juga kita profesinya sebagai misalnya petani ya, jadilah petani yang baik dan cinta rasa kasih dengan pekerjaan kita sebagai petani, demikian. Begitu juga sebagai pegawai negeri ya, atau abdi negara ya, begitu jadi dokter dan jadi pengusaha dan sebagainya. Kalau kita dapat melaksanakan dengan rasa cinta kasih ya, dengan cinta yang mendalam tentang tugas kita, pekerjaan kita, maka itu yang disebutkan yatnya, yang dilaksanakan dengan tulus, demikian ya. Kalau kita bisa laksanakan itu, kita juga akan bisa mencapai moksa, begitu Bapak Ibu ya. Tetapi ada yatnya yang lebih penting juga kita perlu ketahui, yaitu yat nangge nirmalat make, begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Badan kita inilah kita persembahkan juga kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita melaksanakan yoga semedi, maksudnya meditasi, atau melaksanakan persembahyangan trisandi setiap 3 kali sehari, yaitu dalam mempersembahkan tubuh kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa, demikian Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang kita dapat laksanakan itu ya, mudah-mudahan pikiran dan jiwa raga kita akan tersucikan, kita akan mendapatkan anugerah secepatnya Bapak Ibu sekalian ya, tentang untuk pembangkitan kundalini ini, demikian. Dan di samping itu Bapak Ibu ya, jadi kita harus betul-betul sesuai dengan pepatah Bali itu ya, di ora et labora, begitu kita harus bekerja sambil berdoa, demikian ya. Jadi jangan kita umpamanya terus memikirkan meditasi, semedi saja tanpa menghiraukan kerja kita ya. Karena itu sangat penting sekali juga untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita dan sebagainya. Itu harus seimbang, demikian ya. Karena di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan, yaitu ya, bekerjalah engkau, kalau kamu tidak bekerja, badan pun engkau tidak bisa akan merawatnya, yaitu mengurusnya, demikian ya. Jadi bahwa pekerjaan itu sangat penting sekali Bapak Ibu kita laksanakan ya. Jadi supaya nanti ada keseimbangan di dalam kehidupan ini ya, antara tujuan kita mencari neskala ini, begitu juga tujuan kita sekala tercapai, yaitu moksartam jagat kita caiti dharma ya. Jadi ya, kesejahteraan di dunia dan akhirat ini supaya seimbang, demikian Bapak Ibu ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya, menyangkut masalah tentang kitab suci Weda yang sudah dijabarkan ya melalui dengan Pancasrada dan Trikerangka agama Hindu kita ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita mulai, yaitu menuju ke pelaksanaan Dharma Wisata, yaitu dari cakra ke cakra ya, Kundalini tahap kedua ini. Jadi sebelumnya Bapak Ibu ada syarat juga yang penting kita perlu ketahui. Yang pertama sekali lagi saya sarankan ya, harus Bapak Ibu sekalian selalu membersihkan nadi-nadi kita ya melalui pengolahan napas ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya, sangat penting sekali ini ya.
Ya, karena jangan sampai nanti begitu Bapak menghidupkan kundalini ya, nadi Bapak belum bersih, maka terjadi gangguan atas kesehatan Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Jadi ini yang selalu saya sarankan, bersihkan nadi sudah ada, artinya yaitu di season yang lalu itu sudah saya sampaikan, itu menyangkut masalah persiapan tentang pembangkitan kundalini ya, dalam rangka pembersihan nadi-nadi dalam tubuh. Yaitu laksanakan dulu secara baik Bapak Ibu. Kalau membangkitkan kundalini ini mudah Bapak Ibu ya, asalkan nadinya sudah bersih, itu mudah akan dibangkitkan, demikian ya. Dan yang saran kedua Bapak Ibu ya, kita harus selalu berpikir positif ya. Jangan umpamanya kita mempunyai tujuan yang lain-lain untuk membangkitkan kundalini, mari kita fokus untuk kesehatan tubuh kita ya, untuk yaitu keselamatan kita, dan begitu juga untuk peningkatan daya spiritual kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu dulu yang kita selalu pikirkan, supaya kita akan mendapatkan anugerah ya dari Ide Sang Yang Widiwasa ya, sehingga kundalini itu tetap akan kita dapat bangkitkan dengan sempurna, demikian ya. Dan begitu juga ya disebutkan, kalau memang badan kita, pikiran kita, dan jiwa raga kita bersih, baru sinar suci Tuhan itu akan masuk ke dalam tubuh kita, demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang perlu. Yang kedua, yang ketiga ini Bapak Ibu, kita harus sampaikan kepada pasangan kita ya. Jadi mungkin suami istri misalnya, kita sudah berkeluarga ya, sampaikan memang, karena kalau kita melaksanakan mulai dari pembersihan nadi melalui pengolahan napas ya, jadi ini ada gangguan sedikit tentang vitalitas kita, demikian Bapak Ibu ya. Vitalitas kita akan melemah ya, begitu ya. Tetapi kalau sudah kundalini nanti bangkit dengan normal, maka vitalitas kita akan kembali sempurna ya, dengan penuh, demikian Bapak Ibu ya. Ini sementara ini memang mungkin nanti kita akan mendapatkan sedikit ya kelemahan tentang vitalitas kita ya, demikian Bapak Ibu ya. Jadi jangan nanti setelah kita tujuan untuk mencari daya spiritual ini, nanti di dalam rumah tangga kita tidak terharmonis begitu ya. Hal itu tidak kita kehendaki Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu menyangkut masalah syarat, marilah kita ya menuju ke sudah persiapan dari pelaksanaan Dharma Wisata dari cakra ke cakra di dalam tubuh kita bagian kedua ini. Mari kita mulai Bapak Ibu ya. Jadi saya sampaikan bahwa nanti setiap kita menyatukan Baya Sabda Hidup ini Bapak Ibu ya, di masing-masing cakra ini ya. Jadi kundalini itu kita dapat lihat dengan mata batin ya, sinar suci Tuhan yang ada di situ. Nanti setiap melompatkan itu kita satukan Baya Sabda Hidup, dan tarik dengan napas dan dengan ongkara Om begitu ya. Jadi cuma nanti kalau umpamanya sudah dari sahasrara cakra ya menurun ke bawah sampai di Muladhara, nah itu saja yang mempergunakan napas kosong Bapak Ibu ya. Jadi napas kosong maksudnya itu tidak ada penarikan dan pengeluaran napas kita, berhenti napas kita di tengah-tengah begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita napas kosong, kita perintahkan dengan pikiran kita, itu turun sampai ke bawah sampai ke Muladhara, demikian ya. Jadi sehabis itu kita kembali lagi menyatukan Baya Sabda Hidup dengan menarik napas dengan ongkara Om begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya, supaya nanti perjalanan kita bisa lancar. Kita mulai Bapak Ibu, kita akan laksanakan doa dulu untuk mengawali daripada pelaksanaan Dharma Wisata ini, supaya kita dapatkan anugerah dan mendapatkan jalan yang lancar, demikian. Mari kita mulai Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, kita membersihkan tempat duduk dan badan kita. Kita mulai. Om Sida Asana Prasada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Ya, habis itu Bapak Ibu ya, mari kita melaksanakan pranayama ya. Pranayama itu sangat penting, yaitu untuk membersihkan hawa negatif yang ada dalam tubuh kita, yaitu
kita kontrol saja napas keluar masuk kita, dan tetap Bapak Ibu ya. Jadi penarikan napas 1 kali hitungan, dan penahan napas 4 kali hitungan, dan pengeluaran napas 2 kali hitungan ya. Ya, begitu terakhir mengembuskan napas, kita langsung niatkan semua hawa negatif ya, penyakit, racun yang ada dalam tubuh kita keluar ya, sehingga badan kita menjadi sehat. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai Bapak Ibu. Tarik napas yang dalam dengan 1 kali hitungan. Tahan napas dengan 4 kali hitungan. Rasakan dalam tubuh. Keluarkan napas ya, sekali dengan hawa negatif ada dalam tubuh kita, dan racun penyakit semua keluar dari tubuh kita, dan badan kita menjadi bersih dan sehat ya. Jadi demikian Bapak Ibu. Nah, setelah kita melaksanakan pranayama, mari kita melaksanakan sembah kosong ya. Om Atma Tatu Atma Parisudamam Yanama Swaha ya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan sembah kosong, yaitu sembah di antara kedua alis kita ya. Jadi kita akan kembali lagi Bapak Ibu Mat Sedharma, mohon langsung ringi desang yang widiwasa supaya mendapat tuntunan di dalam, begitu juga dengan para dewa dewi ya. Jadi supaya kita dapat tuntunan, supaya perjalanan daripada Dharma wisata dari cakra ke cakra bagian kedua ini bisa berjalan lancar. Demikian Bapak Ibu. Kita mari mulai, itu lakukan yaitu sembah bakti ringi desang yang widiwasa Tuhan yang Maha Kuasa. Om yang widiwasa Tuhan yang Maha Kuasa ya. Hamba mengaturkan sembah bakti ke hadapan-Mu. Semoga hamba mendapatkan waranugraha, mendapat tuntunan agar hamba bisa menjalankan yaitu dharma wisata dari satu cakra ke cakra lain, ke seluruh cakra-cakra yang ada dalam tubuh kami. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Demikian juga semoga hamba ini mendapatkan sinar sucinya, mendapatkan waranugraha, mendapatkan pencerahan agar hamba tercerahkan, sehingga badan hamba menjadi suprasadar, menjadi segar bugar, menjadi sehat secara jasmani, rohani, secara lahir dan batin ya. Hamba hanya bisa mengaturkan ucapan suksema dan terima kasih. Om Sidirastu Tat Astu Asu Swaha, Om Awigena Mastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kratawo Yantu Iswata ya. Jadi Bapak Ibu Mas Sedharma, kita telah memohon tuntunan daripada Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga kita dituntun dan dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai Bapak Ibu yaitu dengan kita memusatkan pikiran kembali ya. Tangan kita letakkan di atas paha kita ya, menghadap ke atas, yaitu ujung jari telunjuk kita dengan ibu jari ketemu Bapak Ibu ya, di atas paha kita menghadap ke atas. Mari kita mulai memusatkan pikiran Bapak Ibu Mas Sedharma ya. Yaitu Bapak Ibu, kita pusatkan pikiran yaitu di muladhara kita ya. Jadi sebelumnya saya perlu sampaikan juga ya, yaitu di dalam pemusatan jadi pikiran kita ini ya. Jadi Bapak perlu ketahui, jadi nanti setiap kita melompatkan energi kundalini ini dari satu cakra ke cakra yang lain ini, selalu harus disertakan dengan penyatuan Bayu Sabda Idap dan Ongkara Pranawa Om ya. Jadi setiap kita meloncat dengan tarik dengan napas demikian ya.
kecuali nanti menurunkan kita dari sahasrara cakra turun ke bawah sampai di Muladhara cakra itu napas kosong Bapak Ibu, itu saja ya, napas kosong ya, antara penarikan dan pengeluaran napas ini ya, di tengah-tengah kita hentikan napas. Jadi kita perintahkan sinar suci yang ada di atas kepala ini nanti turun, yaitu dengan napas kosong demikian ya. Nah, setelah itu kembali lagi kita menyatukan bayu sabda hidup dan kita melaksanakan dengan ongkara om dan penarikan napas demikian. Jadi kita mulai Bapak Ibu, kita pusatkan pikiran di muladhara kita, yaitu di muladhara kita ada sinar suci di situ ya. Kalau kundalininya Bapak sudah bangkit, begitu Bapak pikirkan muladhara, sudah kita bisa melihat sinar suci dengan mata batin kita. Di situ ada sinar ya di muladhara kita, dan begitu kita pikirkan muladhara kita sudah bergerak Bapak Ibu ya. Ya, ada gerakan di situ, ada gelombang di situ ya. Jadi kita mulai Bapak Ibu Mas Dharma ya. Kita tarik dengan napas ya. Satukan bayu sabda hidup dengan aksara om. Kita tarik, lompatkan ke ubun-ubun kita. Tarik, lompatkan om. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah di ubun-ubun kita, yaitu sinar suci itu di sahasrara Bapak Ibu ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu Mas Dharma, mari sekarang kita turunkan sinar itu untuk membersihkan seluruh tubuh kita ya, lewat tulang belakang kita dan menyentuh seluruh tubuh kita sampai tangan kita, sampai ke kaki kita ya, dari bokong sampai ke paha kita, sampai ke betis dan sampai ke telapak kaki kita dan jari-jari ya. Itu nanti kita akan turunkan supaya semua itu dibersihkan ya. Kita mulai Bapak Ibu, diangkat sinar dari atas kepala ini menurun, tarik menurun lewat belakang kita, lewat tulang belakang. Kita mulai om. Terus Bapak Ibu sudah kundalini sudah berjalan ya, menyelusuri kedua tangan kita, badan kita, bokong kita, paha kita, terus ke betis kita, terus ke telapak kaki kita ya, terus jari-jari kita sudah bergerak Bapak Ibu. Jadi ini sudah dibersihkan oleh energi kundalini, yaitu kekotoran yang ada di seluruh tubuh kita, hawa negatif sudah dibersihkan, dibuang lewat kaki demikian ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu Mas Dharma, jadi setelah itu mari kita yaitu kembali Bapak Ibu ya, tinggalkan di situ ya, di telapak kaki kita sudah membersihkan di situ, jadi kita tinggalkan itu. Jadi kita mulai kita pikirkan yaitu di Muladhara cakra ya. Pikiran kita arahkan di Muladhara cakra, sinar suci di situ yang ada di Muladhara cakra ya. Ya, mulai di situ sudah ada getaran bergerak. Jadi kita sekarang loncatkan ke sahasrara cakra Bapak Ibu ya, ke ubun-ubun kita. Mari kita loncatkan dari Muladhara cakra ke ubun-ubun kita. Kita tarik, satukan bayu sabda hidup dengan aksara om. Om. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma sudah di ubun-ubun kita ini ya. Jadi sinar suci sudah ada di ubun-ubun kita, di cakra teratai berdaun seribu atau cakra mahkota ini. Di sana sudah energi kundalini. Sekarang Bapak Ibu, kita sudah energi alam ini sudah diserap dengan menyatu dengan energi kundalini ini, akan sambil membersihkan tubuh dan sambil dharma wisata ya Bapak Ibu ya. Jadi kita turun, jadi langsung kita lompatkan dari atas kepala kita, disatukan bayu sabda hidup dengan aksara om, tarik dengan napas, lompatkan ke muladhara.
Om. Nah, jadi setelah di Muladhara Bapak Ibu Mas Dharma, kita lihat di situ ya, dengan mata batin sinar suci ada di Muladhara kita. Nah, di situ sudah kita dapat rasakan ya. Jadi kalau Kundalini Bapak sudah hidup, itu Bapak bisa rasakan. Sekarang Bapak Ibu ya, dari Muladhara Cakra ini kita tarik lagi sekarang ke Swadhisthana Cakra ya, yaitu di wilayah kemaluan kita ya. Jadi tarik energi Kundalini ini melompat ke Swadhisthana Cakra. Kita mulai satukan bahu sabda hidup Om ya. Jadi sudah Bapak Ibu, sekarang energi Kundalini ini sudah di Swadhisthana Cakra, demikian ya. Jadi bahwa ini dari Tirta Kundalini dengan Tirta Kamandalu ini nanti kalau sudah naik, dia akan menjadi nektar bagi tubuh kita ya, akan memberikan pencerahan ya kepada seluruh tubuh kita. Nanti aura kita akan semakin bertambah besar, demikian Bapak Ibu ya. Begitu juga muka kita akan tercerahkan ya, menjadi segar bugar ya, demikian Bapak Ibu ya. Jadi asalkan Bapak tidak terlalu mengumbar nafsu begitu ya. Jadi maka dari Tirta Kamandalu ini ya, dengan Kundalini ini akan naik, terus akan memberikan yaitu kesehatan bagi tubuh kita ya, yaitu memberikan kesegaran ya atau kebugaran tubuh kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu sudah kita ketahui bersama. Jadi kita mulai sekarang loncatkan dari Swadhisthana Cakra ke Nabi Cakra Bapak Ibu. Kita loncatkan Om ya. Jadi tetap Bapak Ibu setiap melompatkan satukan bayu sabda hidup dan tarik dengan napas dengan aksara Om ya. Nah sekarang dari Nabi Cakra sudah lihat kita di sana pergerakannya, getarannya. Perlu ketahui bahwa setiap cakra ini merupakan simpul urat saraf yang menghubungkan ke bagian-bagian cakra itu ya. Jadi di sekitarnya itu semua sudah dibersihkan sekaligus dengan cakra kecil-kecil yang ada ribuan jumlahnya di sekitar 7 cakra ada dalam tubuh kita sudah dibersihkan. Sekarang tarik lagi Bapak Ibu dari Nabi Cakra, tarik ke Anahata Cakra Om ya. Tetap Bapak Ibu satukan bayu sabda hidup dari dengan napas aksara Om. Sekarang sudah di Anahata Cakra, kita melihat di situ ya terang sekali ya. Jadi menyebar cahaya itu di sekitar jantung kita, dan itu sudah membersihkan dan memberikan kesehatan kepada jantung dan sekitarnya. Jadi kita sekarang lompatkan ke Wisuddhi Cakra, yaitu di ineban kita, tenggorokan kita. Kita mulai lompatkan, satukan bayu sabda hidup dengan aksara Om. Om ya. Jadi setelah sudah di ineban kita, lihat di situ ada sinar suci, sinar terang di situ ya. Jadi itu sudah menyebar di tenggorokan kita. Jadi kita bisa rasakan itu getarannya. Habis itu Bapak Ibu kita lompatkan ke Ajna Cakra Om ya. Jadi kita sudah lompatkan ke Ajna Cakra Bapak Ibu ya. Kita rasakan di situ di Ajna Cakra ada getaran di situ. Kalau belum sempurna mungkin Kundalininya bangkit itu hanya tebal, Bapak rasakan di Ajna Cakra ya. Setelah itu Bapak Ibu kita loncatkan lagi ke Sahasrara Cakra ya, di cakra mahkota kita, itu cakra teratai berdaun 1000 ya. Kita lompatkan dari Ajna Cakra, tarik dengan Om ya. Setelah kita di Sahasrara Cakra Bapak Ibu rasakan di situ ya bahwa cakra teratai berdaun 1000 itu sudah mekar ya. Jadi sudah bisa menarik energi alam ke dalam tubuh kita ya. Jadi akan membuat badan kita akan menjadi segar bugar dan sehat. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu
dari Sahasrara Cakra ya, kita turunkan ini dengan napas kosong Bapak Ibu ya. Nah, napas di antara penarikan dan pengeluaran napas tengah-tengah terhenti, itu demikian ya. Kita perintahkan dengan pikiran, sinar suci dari atas kepala menurun. Kita sekarang lompatkan dari Sahasrara Cakra ke Ajna Cakra. Setelah di Ajna Cakra Bapak Ibu, dengan napas kosong ini langsung kita lompatkan ke Visuddhi Cakra di tenggorokan. Sinar itu kita masih merasakan di tenggorokan getarannya, walaupun tidak mempergunakan itu penyatuan bayu sabda hidup atau aksara Om, kita sudah merasakan getaran di Visuddhi Cakra ini Bapak Ibu. Habis itu kita lompatkan ke bawah ke Anahata Cakra. Terus di Anahata Cakra sudah Bapak rasakan di situ sinar sucinya, kita lihat dengan mata batin ya. Jadi kita lompatkan kembali yaitu ke Nabi Cakra. Nah, setelah di Nabi Cakra Bapak Ibu, yang kita masih merasakan di situ di Nabi Cakra, getarannya, gerakannya, sekarang lompatkan ke Swadhisthana Cakra. Setelah Swadhisthana Cakra atau wilayah kemaluan kita, jadi cakra ini masih tetap kita dapat rasakan ya, yaitu di sana bergetar ya. Jadi di sisikan kita, di bawah sisikan bergetar. Sekarang lompatkan ke belakang dengan tidak bernapas Bapak Ibu ya, dengan napas kosong langsung dari Swadhisthana Cakra lompatkan ke belakang. Ya, sekarang sudah melompat di belakang Bapak Ibu ya, yaitu dimulai dari cakra kita ya. Nah, sekarang baru mulai lagi Bapak Ibu ya, rasakan di belakang, dimulai dari kita, bahwa cakra itu sudah bergetar ya. Kalau pikiran sudah di situ kita pusatkan, kita dapat melihat dengan mata batin sinar suci di situ. Sekarang Bapak Ibu ya, satukan bayu sabda hidup tarik dengan aksara Om, dengan napas lompatkan ke Visuddhi Cakra atau ineban kita. Ya, setelah di ineban Bapak Ibu, kita dapat merasakan bahwa di situ agak keras sedikit getarannya, sinarnya juga jelas. Nah, sekarang lompatkan ke ujung hidung kita Bapak Ibu ya. Sinar itu lompatkan ke ujung hidung kita, satukan bayu sabda hidup Om. Ya, jadi setelah di ujung hidung Bapak Ibu sekalian ya, di situ ujung hidung Bapak sudah merasa gerimis ya. Ya, hidung Bapak tebal, sudah gerimis. Sekarang jaga sinarnya di situ di ujung hidung. Nih, di cakra kecil-kecil seluruh tubuh kita. Sekarang Bapak Ibu lompatkan sekarang ke di tengah-tengah antara kedua telinga kita ya. Dari ujung hidung lompatkan, satukan bayu sabda hidup Om ya. Jadi setelah di tengah-tengah antara kedua telinga kita ya, di situ sudah ada sinar ya. Jadi kita istirahat sebentar di situ Bapak Ibu ya. Jadi kita istirahat di antara kedua telinga ini ya. Dan dirasakan di situ, rasakan gelombangnya. Sangat nyaman di situ Bapak Ibu ya, nyaman sekali Bapak Ibu. Jadi di tengah-tengah antara kedua telinga kita ini. Setelah itu Bapak Ibu Mas Dharma, jadi kita lompatkan lagi ke Nabi Cakra, ke pusar kita ya. Jadi kita lompatkan langsung, satukan bayu sabda hidup dengan aksara Om. Tarik dengan napas Om ya. Jadi setelah di Nabi Cakra Bapak Ibu rasakan di situ sinar itu menyebar lagi di Nabi Cakra dan membuat getaran. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, loncatkan lagi ke Anahata Cakra di jantung kita. Satukan bayu sabda hidup, tarik dengan napas Om
setelah di Anahata Cakra Bapak Ibu, jadi sinar ini sudah menyebar di sekitar wilayah jantung kita. Dari jantung ini menyebar ke seluruh wilayah jantung ya. Jadi ke saraf-saraf yang ada sekitar jantung kita semua sudah dibersihkan. Nah, sekarang kembali lagi kita tarik ke Visuddhi Cakra, yaitu di tenggorokan kita. Satukan bayu sabda hidup Om. Jadi Bapak Ibu, setelah di Visuddhi Cakra ini Bapak Ibu, nah sekarang Bapak Ibu ya rasakan di situ ya, sinarnya masih tetap di situ, sinarnya jelas, dan begitu juga getarannya ada sedikit kencang ya. Sekarang dari Visuddhi Cakra ini Bapak langsung lompatkan ke Muladhara Cakra. Om. Ya, jadi kita sudah satukan bahasa hidup, kita lompatkan ke Muladhara Cakra. Nah, di Muladhara Cakra ini sekarang kita lihat sinar suci itu dengan mata batin ya. Jadi bahwa muladhara kita sudah mulai juga bergerak ya. Jadi sekarang langsung lompatkan Bapak Ibu yaitu ke Sahasrara Cakra di atas kepala kita. Tarik dengan penyatuan bayu sabda hidup dengan aksara Om. Om. Ya, sekarang sudah yaitu sinar suci ada di Sahasrara Cakra, di ubun-ubun kita. Demikian Bapak Ibu, kita jaga ini sinar yang ada di atas kepala kita. Demikian Bapak Ibu ya, di ubun-ubun kita jaga ya. Kepala kita sudah mulai rambutnya seperti berdiri dan ada gerayapan di tengkorak kita di atas ini ya, tengkorak kepala ini. Dan kita sudah merasakan di situ bahwa cakra teratai berdaun seribu sudah mekar, dan di situ juga sudah bisa menyerap energi alam ya, dari alam semesta ini. Demikian ya. Jadi sekarang Bapak Ibu jaga di situ. Nah, sekarang kita tinggalkan itu. Mari kita sekarang pusatkan pikiran lagi yaitu di muladhara kita ya. Jadi pusatkan pikiran di muladhara kita. Ya, setelah kita pikirkan di muladhara ya, dapat lihat kita dengan mata batin sinar ada di situ. Jadi sudah kita dapat rasakan. Jadi sekarang lompatkan ke Swadhisthana Cakra. Om. Jadi sudah melompat ke Swadhisthana Cakra. Jadi bahwa sekarang ini ya, Tirta Kundalini dengan Tirta Kamandalu sudah bersatu. Nah, yaitu akan membersihkan wilayah tubuh kita ya. Jadi demikian ya. Jadi dan di samping itu memberikan suatu kesehatan, dan begitu juga memberikan pencerahan, karena nanti nektar yang dari bawah ini, yang dari Tirta Kamandalu ini akan naik ya. Itu akan menjadi nektar, akan memberikan aura yang besar di sekitar tubuh kita ya. Badan kita mulai bersinar, tercerahkan. Demikian Bapak Ibu ya. Kita mulai sekarang tarik dari Swadhisthana Cakra ke Nabi Cakra. Satukan bayu sabda hidup, tarik dengan nafas Om ya. Jadi sudah di Nabi Cakra ya, masih jelas sinarnya di situ, rasanya masih kita rasakan menyebar sinar itu seluruh perut kita ya, dari pusat. Sekarang tarik naik ke Anahata Cakra ya. Jadi tarik, lompatkan, satukan bayu sabda hidup Om. Jadi setelah di Anahata Cakra, dia memberikan sinar ke seluruh wilayah jantung kita ya. Di situ sekarang kita tarik lagi ke Visuddhi Cakra. Om. Di Visuddhi Cakra Bapak Ibu, Bapak bisa rasakan di situ. Nah, sekarang Bapak Ibu tarik lagi ke Ajna Cakra. Ya. Jadi sinar yang ada di Visuddhi ini Bapak dapat lihat dengan mata batin. Sekarang tarik loncatkan ke Ajna Cakra di antara kedua alis.
Om. Nah, setelah Bapak Ibu loncatkan, jaga di situ Bapak Ibu ya. Sekarang sudah di Ajna Cakra Sinar Suci ini kita jaga Bapak Ibu ya. Kita jaga bahwa ini adalah merupakan Bapak Ibu ya, dengan sinar yang di atas kepala, dengan sinar yang ada di Ajna Cakra ini ya. Jadi kita jaga di situ di atas kepala dan di Ajna Cakra. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya, tinggalkan dulu itu. Kita mulai sekarang pusatkan pikiran kita dimulai dari cakra. Jadi kita tutup dengan kosong ya. Jadi dengan sinar sucinya kembali dengan kosong. Disatukan bayi sabda hidup. Tarik dengan napas. Mulai dari cakra sinar itu angkat ke bun-bun kita. Tarik, lompatkan. Om. Ya, setelah melompat di situ, nah sekarang jaga sudah Bapak Ibu ya. Jadi sinar suci yang ada di Ajna Cakra dengan di Sahasrara Cakra ini kita jaga terus Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah sama dengan ya, yaitu satelit dengan parabola begitu ya. Jadi satelitnya di atas ini, di atas bun-bun kita, dan parabolanya ini ya, anggap parabola ini yaitu di Ajna Cakra kita ya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan terhubung terus ya. Kalau Bapak umpamanya seperti kita andaikan mencari siaran, kita tinggal ambil remote ya, kita cari channelnya begitu, apa yang kita perlukan di situ, kita mungkin buka itu channelnya, demikian ya. Ya, jadi maksudnya saya itu ya, apa yang kita pikirkan Bapak Ibu akan mudah terhubung nanti, demikian Bapak Ibu ya. Akan terhubung ya, menyatu kepada Sang Maha Pencipta, demikian ya. Jadi bukan berarti bahwa kita akan cepat dipanggil oleh Tuhan ya, kita kembali, tidak begitu. Maksudnya itu doa kita ini akan cepat sampai, demikian Bapak Ibu ya. Doa kita akan cepat sampai ya. Karena terus terang aja Bapak Ibu ya, kalau umpamanya seperti pelinggih kita di Merajan kah ya, atau di Pura itu ya, ada orti di situ ya. Jadi dari sinar suci Tuhan ini masuk ke horti itu ya, yang memberikan menuntun kepada sinar suci Tuhan yang ada di alam ini, dituntun turun lewat orti itu, demikian Bapak Ibu ya. Seperti itulah kita andaikan ini. Jadi ini sudah bisa Bapak Ibu pergunakan ya untuk selalu berbuat dharma, berbuat kebaikan, demikian Bapak Ibu ya. Jadi pengetahuan suci ini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini sudah atas anugerah itu Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi ini tetap jaga, yang terus kita selalu berbuat baik, demikian Bapak Ibu ya. Jangan kita pergunakan salah. Jadi karena anugerah itu tidak bisa kita pergunakan untuk salah ya, yaitu tidak langgeng itu ya. Kalau umpama kita lakukan dengan perbuatan salah itu ya, artinya tidak berkah itu Bapak ya. Tidak, orang bilang tidak bertuah ya, kalau umpama kita pergunakan hal-hal yang kurang baik begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita pergunakan ya pengetahuan ini untuk selalu berbuat baik, berbuat dharma, terutama untuk kesehatan badan kita, untuk keselamatan kita ya, untuk memberikan vibrasi kepada keluarga kita, demikian juga untuk alam semesta ini supaya termurnikan, begitu Bapak Ibu ya. Kita tinggal di alam ini, di dalamnya ini kita perlu kedamaian, begitu Bapak Ibu ya. Jadi demikian. Dan sekarang ini ya, mungkin kalau umpamanya ada misalnya pengusada begitu ya, artinya kalau sudah bangkit kundalininya ini, Bapak Ibu sekarang sudah dapat merasakan begitu ya. Jadi ya, disebutkan ini adalah merupakan lina ikan aksara begitu ya. Sebenarnya ini biar tidak mempergunakan dengan aksara, yang penting kita tahu linggih-linggih aksara di mana tempatnya ya. Tinggal kita mengontak saja ya, begitu Bapak Ibu ya. Artinya mensenggamakan itu ya, itu sudah hidup, demikian Bapak Ibu ya. Tetapi kalau Bapak mempergunakan aksara itu lebih mantap lagi, demikian Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu. Yang penting kalau bagi pengusada itu ya,
laksanakanlah dengan swadharma kita ya sebagai umat Hindu itu untuk menolong orang, demikian ya. Jadi jangan kita melaksanakan pengusada ini dengan sifat rajas ya, maksudnya itu kita memerlukan hasil daripada yang kita obati ya, supaya kita mendapatkan imbalan yang banyak, begitu. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau umpama kita sudah dapat menyembuhkan, kalau itu memang umpamanya ada dana punya diberikan sama kita itu ya, itu merupakan berkah, begitu Bapak ya, kita syukuri ya. Tapi kalau umpama kita tidak diberikan itu merupakan suatu, mudah-mudahan karma baik ada sama Bapak Ibu sekalian, begitu ya, untuk menuntun Bapak untuk selalu ke jalan dharma, demikian Bapak Ibu ya. Jadi demikian Bapak Ibu, dan begitu juga ya, saya tidak berani menyampaikan terlalu jauh, terutama menyangkut masalah ini, karena apa, ini saja sudah cukup Bapak Ibu ya. Jadi karena apa, kalau umpamanya nanti terlalu jauh itu nanti takut disalahgunakan, begitu, bagi orang yang tidak bertanggung jawab, demikian Bapak Ibu ya. Karena kalau umpama sampai ketemu api rohani dengan api jasmani, apalagi sudah diidarkan itu ya, seperti busur dengan panah itu Bapak Ibu ya. Jika kita tinggal petitis ya, jadi begitu kita narik busur ya, kita artinya petitis dengan sasaran kita ya, seperti misalnya ada burung ya, kalau kita sudah lepaskan tarik panah itu, lepaskan busur itu pasti kena, demikian ya Bapak Ibu ya. Nah itu saya tidak akan berani menyampaikan secara jauh tentang itu, karena itu akan berbahaya bagi orang yang nanti mempergunakan salah, demikian ya. Jadi demikian saja Bapak Ibu Umat Sedharma ya. Mudah-mudahan kita ini semuanya sudah mendapatkan waranugraha dari Ida Sang Hyang Widiwasa, demikian ya. Dengan kebangkitan Kundalini ini, mari kita selalu berbuat dharma, demikian ya. Mudah-mudahan kebaikan akan menyertai kita, demikian ya. Karena itu disebutkan di dalam kitab Saramustaya kita ya, demikian ya. Lawan tewane ring helet, ring pringge, ring laya, ripa perangan kuneng, tan teke juga ikang baya, risang darmike, apan ikang subak karma, rumak sesire. Jadi yang artinya Bapak Ibu Umat Sedharma, walaupun umpamanya kita ini di semak-semak ya, di hutan belantara ya, kita tidak akan mendapatkan bahaya. Begitu juga di tempat-tempat yang terdapat kesusahan juga kita tidak akan mendapatkan bahaya. Begitu juga di medan perang sekalipun kita tidak akan mendapatkan bahaya, karena kita selalu melaksanakan perbuatan dharma. Jadi dharma itulah yang melindungi kita. Jadi perbuatan baik itu yang akan melindungi kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu mari kita selalu melaksanakan dharma itu supaya kita selamat Bapak Ibu sekalian ya. Demikian. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau umpama kita melaksanakan dengan dharma ya, pembangkitan Kundalini ini kita pergunakan untuk kemaslahatan ini ke semua manusia, begitu juga untuk alam semesta supaya menjadi mendapat vibrasi kedamaiannya ini ya. Kita juga ya akan mendapatkan yaitu penghapusan atas dosa-dosa kita, demikian Bapak Ibu ya. Karena di dalam kitab suci juga menyebutkan seperti itu ya. Kadikrama Sang Hyang Aditya umilangaken pedang ningrat, mangkana tikang wang mulah akening dharma, an ilangaken saluring pape. Jadi yang artinya Bapak Ibu ya, seperti perilaku matahari terbit ya, menghilangkan gelapnya dunia. Demikianlah orang-orang yang dapat melaksanakan dharma, dia akan dapat menghapuskan segala macam dosa-dosanya. Demikian Bapak Ibu Mas Dharma ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dharma ini dengan baik, dan pengetahuan suci ini dengan baik. Ya mudah-mudahan nanti kita mendapatkan jalan penyatuan kepada Sang Maha Pencipta. Ya buat nanti kalau umpamanya sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa itu sudah
ditentukan sesuai dengan hukum bertah kita. Demikian Bapak Ibu ya. Tetapi paling tidak kalau umpamanya kita sudah mendapatkan jalan Bapak Ibu ya, kita akan tidak takut lagi ya. Karena apa? Diharapkan kita dapat penyatuan ya. Kalau tidak bersatu Bapak Ibu, kita kembali menjadi orang yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi demikian Bapak Ibu Masa Dharma. Begitu juga pada kesempatan ini saya perlu sampaikan kepada mungkin guru-guru suci ya. Begitu juga pada pandita atau pinandita, kepada guru-guru yoga dan sebagainya itu ya. Jadi kalau umpamanya ada mungkin pembawaan saya yang kurang sempurna ya, karena selaku manusia biasa memang tidak luput ketidaksempurnaan ini ya, maka saya mohon ya pertama dimaafkan, dan yang berikutnya juga dapat disempurnakan ya. Nah, mungkin kalau kurang sempurna disempurnakan supaya menjadi lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu ya. Dan begitu juga Bapak Ibu Masa Dharma ya, ini terus terang saja saya sebenarnya dapat laksanakan dengan tulus ikhlas ya, berbagi kepada Bapak Ibu Masa Dharma. Tetapi ada bisikan dari admin saya ya, katanya kalau bisa, kalau berkenaan Bapak Ibu Masa Dharma, katanya begitu ya. Kalau tidak berkenaan tidak ada masalah, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu berkenaan, tolong katanya ini subscribe, like dan share ya. Ya demikian Bapak Ibu ya. Hanya itu yang bisa mengaturkan semua banget katanya Bapak Ibu sekalian. Demikian saja Bapak Ibu Masa Dharma ya. Sekali lagi nanti kita akan berbagi kembali Bapak Ibu ya. Jadi untuk berikutnya yaitu tentang bagaimana cara penyembuhan kita dengan menarik energi alam ya ke dalam tubuh kita, dan kita bisa membuat kesehatan badan kita sendiri maupun kita bisa salurkan kepada keluarga kita ya, supaya keluarga kita juga mendapatkan energi alam untuk kesembuhan dan kesehatan. Demikian Bapak Ibu. Jadi untuk berikutnya itu saya akan berbagi kembali kepada Bapak Ibu Masa Dharma ya. Jadi sekian saja Bapak Ibu Masa Dharma ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, di atas langit masih ada langit ya. Tiada gading yang tak retak ya. Selalu kita tidak sempurna. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Shanti 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 Om.